Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kembali dars kita yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 3 bab ya. Ada bab tentang pembagian mubtada, kemudian pembagian khabar, dan bab tentang nawasihul mubtada wal khabar. Pada pertemuan pagi hari ini kita masuk pada bab kana wa akhwatuha, yang insyaallah semoga hari ini selesai ini satu bab ini kana wa akhwatuha. Baik, sebelumnya barangkali kita sedikit murajaah ya pertemuan yang yang pada hari yang Jumat lalu sudah kita bahas. Barangkali Anda sedikit bertanya saja. Mubtada kita bagi menjadi berapa macamnya? Mungkin kita ke siapa dulu? Eko dulu. Mubtada ada mubtada apa saja pembagiannya? Atau yang lain barangkali? Abang? Dhuhir dan mudmar, Ustaz. Ya, dhuhir dan mudmar ya. Enggak, jazakallahu khairan. Yang dhuhir itu yang seperti apa, yang mudmar yang seperti apa? Contohnya, atau bisa langsung ke contoh. Kalau di buku Aisyatu Ummul Mukminin, Ustaz. Baik, itu yang dhuhir ya. Nah, kemudian yang mudmar. Mudmar itu apa? Berupa? Domir, Ustaz. Iya, berupa domir. Ada berapa macam? 11. 11 atau 12? Isna asar. 12. Ada 12. Ada 12 macam. Baik, kemudian yang khobar. Khobar kita bagi jadi berapa macam? Kalau ya aja antum jawab, siapa yang open mic langsung antum jawab saja. Khobar ada yang 5 dibagi menjadi 5. Iya, itu 5 macam ya. Apa saja? Khobar mu'rab, khobar jumlah fi'liyah, khobar jumlah ismiyah, khobar jar majrur, dan khobar dzarf. Ya. Cara besar kita bagi jadi 2 ya. Mufrad ghairu mufrad. Nah, ini. Yang mufrad itu yang baik. Kalau yang ghairu mufrad ini kita bagi jadi 2. Ada yang jumlah, khobar jumlah, dan syibhul jumlah. Khobar jumlah ada jumlah ismiyah. Muhammadun abuhu karimun misalnya ya. Yang dia khobarnya ini terdiri dari mubtada khobar lagi ya. Ada yang jumlah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah ya. Jadi di khobarnya itu ada bentuknya fi'il, fa'il ya. Kemudian yang syibhul jumlah adalah bentuknya jar majrur dan dzaraf. Baik, yang terakhir tentang nawasihul mubtada wal khabar, ada berapa macam yang mengubah atau yang menghapus hukum mubtada khabar yang tadinya rafa semua ya. Ada berapa macam? 3. 3 ya. Apa saja yang pertama? Kana wa akhwatuha. Kana ukhtuha. Apa itu faedahnya kana? Atau mengubah menjadi seperti apa? Kana wa akhwatuha. Merafa'kan mubtada menjadi isimnya, menasabkan khobarnya. Menasabkan khobarnya. Jadi khobarnya sekarang bukan khobar yang biasa, tapi khobarnya kana ya. Khobarnya kana. Baik. Yang kedua, yang sibul mubtada al khobar kata inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha, dia menasabkan mubtada pada merafa'kan khobar. Baik. Ya, tadinya jadi mubtada, sekarang jadi isimnya inna ya. Kemudian khobarnya sekarang jadi khobarnya inna. Tadi yang terakhir menasabkan mubtada dan khobar satuan. Baik. Zona wa akhwatuha. Untuk akhwatuha. Ya. Jadi zona ini zona ya. Dia
fi'il ini yang memerlukan dua maf'ul. Jadi yang tadinya mubtada khobar sekarang menjadi semua dibaca yang tadinya marfu semua gitu ya, sekarang dibaca nasab semua. Jadi mubtada'nya dinasabkan dan khobarnya juga dinasabkan. Baik. Jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan ke kana wa akhwatuha. Qala fa amma kana wa akhwatuha, adapun kana dan saudara-saudaranya, fa innaha, sesungguhnya mereka saudara-saudaranya tadi itu faedahnya adalah tarfa'ul isma, dia merofakkan isim. Wa tansibu al khabara, dia menasabkan khobar. Wahia, macamnya siapa saja itu kana dan saudara-saudaranya. Ini ada tadi disebutkan semua. Anak nggak akan baca, tadi sudah dibaca. Kemudian di antara di sini adalah wama tasarrafa minha, dan apa-apa yang pecahan atau tasrif dari fiil-fiil tadi. Ini kan bentuknya semua kana wa akhwatuh ini atau yang beberapa tadi adalah lafadznya ini berupa fiil. Jadi fiilnya ini punya pecahan, punya bentuk yang lain, punya bentuk tasrif yang lain. Contohnya adalah kana ini bisa jadi yakunu, kemudian bisa jadi kun. Ini fiil madhi ya. Kemudian yakunu ini mudhari'. Kemudian yang ini adalah amr. Kemudian asbaha ini fiil madhi ya. Mudhari'nya bukan yusbahu tapi yusbihu. Af'ala yuf'il. Fiil amrnya adalah asbih. Nah, ini semua mereka turunan-turunan atau perubahan-perubahan dari kana atau mungkin akhwatnya ya, itu akan juga merubah si mubtada dan khobar yang tadinya rofa semua. Nah, kalau kemasukan kana, kemasukan yakunu, kemasukan kun, atau didahului kana, yakunu, kun, atau yang lainnya, maka berubah. Ya, yang tadinya marfu semua, sekarang mubtada'nya berubah jadi isim, kemudian khobarnya berubah jadi khobar dari kana wa akhwatuha, dan dibaca mansub. Contohnya sini kana zaitun qa'iman. Aslinya apa? Zaitun qa'imun. Karena didahului oleh kana, maka ya, yang tadinya qa'imun menjadi qa'iman. Kemudian walaisa amrun syakhisan. Amrun itu tidak kelihatan. Amrun itu, dan tidaklah amr kelihatan. Dan tidaklah amr itu tampak. Dan wama asbaha dzalika, dan yang serupa dengannya. Yang misalnya wa aqulu, dan pensyarah mengatakan al-qismu al-awwalu, bagian yang pertama min nawasihil mubtada'i, dari nawasih mubtada' wal khabari dan khabar adalah kana wa akhwatuha. Ya. Nanti atau tadi atau kemarin ya, kan perusaknya ada 3 macam, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha. Dan ini kita sedang membahas yang pertama, yaitu kana wa akhwatuha. Ai nadhairuha fil amali. Jadi maksudnya akhwatuha itu adalah yang sebanding di dalam fungsinya ya, di dalam amalnya. Jadi akhwatuha ini ya didefinisikan sini nadhairuha fil amali. Maksudnya secara fungsi, secara amal itu sama dengan kana. Baik. Wa hadzal qismu yadkhulu ala al-mubtada'i fayuzilu raf'ahu al-awwal. Baik. Wa yuhditsu lahu raf'an jadidan. Jadi ini pembagian ini yang pertama, yang jenis ini akan masuk pada mubtada ya, sehingga dia yuzilu, menghapuskan i'rab rafa ya, yang pertama. Nanti nasikh jenis ini ya, pembagian ini dia akan masuk pada mubtada sehingga menghapuskan i'rab rafa yang semula, yang pertama. Wa yuhditsu lahu raf'an jadidan,
yang kemudian membuat i'rab rafa yang baru. Ya. Pada mubtada'nya kan ini tidak ada perubahannya. Tadinya zaidun qaimun, masukkan kana tetap kana zaidun, gitu kan? Zaidunnya tetap zaidun, akan tetapi apa? Dia meskipun demikian, tadinya rofa, tadinya marfu, sekarang juga marfu begitu. Ya, setelah kemasukan kana tetap marfu, akan tetapi ada perubahan di sini. Perubahannya apa di sini? Wa yusamma al-mubtada'u ismahu. Mubtada'nya ini sekarang dinamakan bukan mubtada lagi, akan tetapi apa? Ismahu, isimnya dari kana. Yang tadinya mubtada, ya, setelah kemasukan kana, itu namanya bukan mubtada lagi, tapi isim dari kana. Ya, isim dari kana. Bukan lagi kita katakan mubtada. Wa yadkhulu 'alal khabari. Dan dia masuk pada khabar, fayansibuhu, lalu menasabkan khabarnya. Wa yusamma khabaruhu. Nah, yang tadinya khabar di sini, khabar yang mutlak ya, khabar yang mutlak, kita tulis saja mutlak begitu. Ya, dia khabar secara mutlak, tapi setelah kemasukan kana menjadi muqayyad. Jadi muqayyad, jadi tertentu. Muqayyadnya kenapa? Ya, muqayyadnya karena dia dikatakan sekarang adalah khabar dari kana. Bukan khabarnya mubtada begitu. Tapi khabar dari apa? Kana. Wa hadzal qismu, pembagian ini ada salah satu asyara fi'lan, ada 13 macam fi'il. Fi'il yang pertama yaitu kana itu sendiri, wa huwa yufidu ittisaf. Ini ittisaf. Wa huwa yufidu ittisafa al-ismi bil khabari fil madhi. Wa huwa yufidu ittisafi afwan. Wa huwa yufidu memberikan faedah ya. Ittisaf al-ismi bil khabari fil madhi. Mensifati isim kana dengan khabarnya pada masa lalu. Kalau ulangi lagi ya, ulangi lagi. Ya, kana ini memberi makna pensifatan isim kana dengan khobarnya pada masa lalu. Imma ma'al inqita'i. Yang bisa jadi pekerjaan itu telah terputus, maksudnya sudah nggak berlaku lagi, sudah selesai. Kita lihat contohnya di sini. Kana Muhammadun mustahidan. Jadi di sini kita maknainya ya. Inqita' ini tadi adalah yang sudah nggak berlaku lagi, sudah tidak berlaku secara terus-menerus. Jadi kana ini kita terjemahkan dengan dahulu. Dulu itu Muhammad itu sungguh-sungguh loh. Sekarang nggak lagi. Karena Zaidun ghaniyan, dulu Zaid itu orang kaya. Sekarang berarti enggak lagi. Maka ini dikatakan apa? Yufidu ittisafal ismi bil khabari fil madhi. Berlaku pada masa lalu. Dan juga dia bersamaan dengan inqita', maksudnya sudah sudah selesai, terputus, sudah tidak berlanjut lagi dan tidak berlaku secara terus-menerus. Ini yang pertama. Yang kedua, imma ma'al istimrar. Kadang-kadang juga bisa jadi konteksnya dia ma'al istimrar. Maksudnya adalah berlaku terus-menerus. Yang berlaku terus-menerus ini biasanya disandarkan kepada Allah. Ya. Meskipun kana rabbuka qadira, bukan berarti Allah sudah tidak maha kuasa lagi. Tapi di sini apa? Kananya berlaku apa? Selalu maha kuasa. Wa kana rabbuka qadira, dan Rabbmu itu qadiron, maha kuasa. Maha kuasanya apa? Sifatnya istimrar, terus menerus, langgeng. Ya, baik ya, tadi berlaku madhi tapi bisa jadi inqita', artinya terputus ya. Dahulu berarti kita maknainya, kita terjemahkannya. Kalau yang istimrar ini biasanya disandarkan kepada Allah yang dia berlaku apa? Terus menerus. Wasani yang kedua,
amsa. Amsa di sini wa huwa yufidu ittisafa al-ismi bil khabari fil masai. Dia memberikan makna pensifatan isim dengan khabarnya pada waktu sore. Nahwu contohnya ini fil masai pada waktu sore ya. Amsa al-jawu baridan. Amsa al-jawu jadi pada sore hari al-jawu udara baridan menjadi dingin. Pada sore hari udara itu jadi dingin. Kemudian wasal itu yang ketiga asbaha, kata asbaha wa huwa yufidu ittisafa al-ismi bi khabari fi sabah. Memberikan makna atau pensifatan isimnya dengan khabarnya pada waktu pagi. Contohnya asbaha al-jawu mukfahiran. Cuaca itu menjadi gelap pada waktu pagi. Baik, terkadang di sini asbaha ini bisa bermakna soro. Jadi asbaha ini bisa bermakna soro. Soro artinya menjadi. Tidak melulu maknanya itu adalah pada waktu pagi. Jadi kita maknai dengan menjadi, tergantung pada konteksnya. Baik. Kita lanjutkan. Ada adha, dhalla, bata, soro, laisa. Saya kira jelas ya semua. Adha ini memberikan faidah pensifatan dengan pensifatan isim dengan khabarnya pada waktu duha. Ya. Contohnya tadi sudah dijelaskan, tidak perlu ana ulang. Dhalla memberikan pensifatan isim dengan khabarnya pada fi jami'in nahari, sepanjang waktu siang atau sepanjang siang hari. Dhalla wajhuhu muswaddan. Jadi di sini ya mukanya itu jadi agak hitam, aswad hitam kan, muswaddan ya merah kehitam-hitaman karena kepanasan. Di dhalla sepanjang siang itu wajahnya jadi agak hitam. Kemudian bata di sini yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fi waqtil bayad. Bata ini mensifatkan isimnya dengan khabarnya pada waktu malam. Bata Muhammadun masrurun. Muhammad ini bermalam dalam keadaan senang. Masrurun, keadaan senang. Sabi' sara wa huwa yufidu tahawula wa huwa yufidu tahawul al-ismi min halatihi ila halatil allati yadullu 'alaiha al-khabar. Intinya sara ini memberikan makna perubahan satu isim dari satu keadaan min halatihi ilal halati kepada keadaan yang lain. Jadi ada perubahan kondisi ya. Allati yadullu alaihi al-khabar sebagaimana ditunjukkan oleh khabarnya. Contohnya sor'atinu ibiriqan. Tanah liatnya itu menjadi ceret. Ya. Tanah. Jadi ceret. Atau menjadi kendi. Wasamin yang ke-8 laisa. Jadi ini laisa memberikan faidah nafyal khabar. Menafikan khabar anil ismi dari isim. Fi waqtil hali pada waktu yang sekarang. Nahwu laisa Muhammadun fahiman. Muhammad ini enggak paham, tapi enggak pahamnya sekarang. Nah, jadi laisa ini maknanya adalah bisa jadi yang pertama menafikan pada waktu sekarang, atau terkadang juga ini Anda tambahkan aja. Yang pertama menafikan di waktu sekarang. Atau bisa jadi maknanya adalah dawam. Terkadang juga dawam, artinya atau terus menerus. Ini berlaku untuk Allah. Kalau dawam ini berlaku untuk Allah.
Kalau di sini contohnya laisa Muhammadun fahiman, Muhammad nggak fahamnya sekarang. Kalau yang dawam untuk Allah misalnya wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Ada sebuah ayat ya, Allah berfirman wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Dan sesungguhnya Allah itu bukanlah tidak pernah menzalimi para hamba. Jadi Allah itu terus menerus selamanya tidak pernah berbuat zalim kepada para hamba. Ini untuk laisa. Matasi' yang ke-9 ya. Wal ashiru yang ke-10, wal hadi asyara yang ke-11, wal thani asyara ya. Ke-12 ada mazala, mafakka, mafatiha, mabariha, dan 4 macam ini. Wa hadhil arba'atu yang keempat ini itu tadullu menunjukkan ala mulazamatil khabar lil ismi hasbama yaqtadihi al-halu. Jadi keempat fiil ini memberikan makna lazimnya pensifatan isim dengan khobarnya sesuai dengan yang dituntut oleh keadaannya. Gimana itu? Ya. Nah, jadi keempat fiil ini memberikan makna apa? Tetapnya isim. Tetapnya pensifatan isim, ya. Dengan khobarnya. Tergantung pada keadaan. Kita coba lihat contohnya. Hasbama yaqtadihi al-halu ya. Intinya disesuaikan dengan yang dituntut oleh keadaannya. Maksudnya gini. Mazala Ibrahim munkiron. Mazala di sini maknanya menjadi selalu. Always, selalu. Ibrahim ini selalu mengingkari. Gitu. Baik ya. Memberi makna mulazamah. Tetap. Jadi sesuai dengan keadaannya. Ibrahim ini selalu mengingkari. Kemudian yang kedua, ma'bariha aliyun shadiqan mukhlisan. Selalu juga ini maknanya. Selalu. Selalu apa? Ali itu, ya kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia yang bagus, Ali itu selalu menganggap atau selalu shadiqan, jujur, mukhlisan dan ikhlas. Gitu. Ali selalu jujur dan ikhlas. Baik. Ini aslinya kan aliyun shadiqun mukhlisun ya kan. Tapi ada mabariha maka ada perubahan di sini. Ya. Shadiqan mukhlisun. Baik. Wasalisa yang wasalisa asyara. Yang ke-13. Ada madama. Apa itu madama? Wa huwa yufidu mulazamatal khabaril ismi aidan. Dia juga memberikan makna yang sama dengan sebelumnya. Tetapnya pensifatan isim dengan sesuai dengan khabar. Nahwu contohnya la a'zila. La a'zilu. Ini la a'zilu khalidan ma dumtu hayya. Tidak mencela. Ini saya terjemahkan terlebih dulu ya. Tidak mencela. Siapa yang tidak mencela? Karena ini a'zilu berarti saya. Tidak mencela siapa saya. Khalidan kepada Khalid. Madum tuhayya. Selama saya hidup. Jadi ini madama aslinya. Tambah ada domir bakalim. Ya. Jadi maknanya adalah semuanya selalu atau terus menerus. Maksudnya di sini kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang baik, saya tidak mencela Khalid selama saya hidup. Baik ya. Dan qasimu hadhil af'alu min jihatil amal ila salasati aqsamin. Jadi ini di bagian akhir bab ini ya, syarih menjelaskan pembagian secara garis besar ya dari fiil-fiil yang ada berapa tadi? Ada jumlahnya ada sekian belas itu. Sekian belas ada berapa itu? Ya, ada banyak lah itu ya. Ya karena ukhatuha itu ya, ada sekian banyak itu. 13 ya, 13 fiil itu tadi dibagi jadi 3.
ditinjau dari segi apa? Min jihatil amal, amalannya. Jadi Angga sudah menjelaskan yang pertama, yang baru bisa beramal yaitu di sini al-qismul awal ma ya'malu hadzal amala wa huwa raf'ul ismi raf'ul ismi ya. Dia merofakkan isim wa nasbul khabari dan menasabkan khabar bi syarti taqaddumi ya. Bi syarti taqaddumi, ini bacanya taqaddumi. Bi syarti taqaddumi ma al-masdariyati al-zarfiyyati alaihi wa huwa fi'lun wahidun wa huwa dama. Ini untuk contoh yang pertama ini hanya berlaku pada dama. Jadi kata dama ini biasanya didahului oleh ma al-masdariyah al-zarfiyyah. Dikatakan ma al-masdariyah karena dia membentuk masdar setelah. Dikatakan ma zarfiyah karena mengandung makna dzaraf, yaitu muddatun. Maksudnya begini. Kita kembali ke contoh madum tuhayya tadi. Madum tuhayya. Madum tuhayya. Ini kita lihat kata dama ini didahului oleh ma. Ya, ini ma-nya adalah ma masdariyah. Ini takdirnya kita bisa takdirkan dia sebetulnya begini. Muddata dawami hayyan. Muddata aslinya muddata dawami hayyan. Ya. Kita bisa takdirkan ini takdirnya. Madum tuhayyan ini adalah muddata dawami hayyan. Di mana muddata ini adalah dzaraf. Sedangkan dawam ini adalah dzaraf. Muddata ini dzaraf, dawamnya adalah masdar. Maka dikatakan ma al-masdariyah al-dzarfiyah. Imanya ini membentuk masdar setelahnya dan mengandung makna dzaraf. Baik ya, di sini kita lihat contohnya itu. Ini untuk yang al-qismu al-awwal. Di mana fi'il ini bisa beramal dengan amalan ini, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khabar jika fi'ilnya didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Ini hanya berlaku pada kata dama. Wal qismu tsani yang kedua adalah fi'il yang ya'malu hadzal amala bi syarti ay yataqaddama alaihi nafyun aw istifhamun aw nahyun. Nah, dia akan beramal kalau fi'ilnya didahului oleh nafi ataupun didahului oleh istifham ataupun didahului oleh nahi atau larangan. Ini ada 4 macam ya. Ada zala, infakka, fatiha dan bariha. Maka contoh-contoh yang antum lihat tadi yaitu ada mazala, mangfakka, bariha. Nah, dia bisa beramal dengan amalan ini. Maksudnya adalah beramal seperti amalnya kana itu kalau didahului nahi atau istifham atau nafi. Ya. Contohnya apa? Tadi ya, mazala zaitun qa'imun. Zaid itu apa? Terus menerus berdiri kan gitu. Itu manafi. Kalau yang istifham hal yazalu zaitun qa'iman. Hal yazalu zaitun qa'iman. Kalau yang nahi la tazal. Jadi ada didahului oleh bisa manafi, bisa istifham atau bukan hanya ma ya. Pokoknya didahului nafi, istifham ataupun nahi. Yang ketiga, pembagian yang ketiga dia beramal tanpa syarat. Yang enggak perlu ada embel-embel. Kalau yang tadi dama itu kan ada syarat, ada ma-nya
Kalau yang kedua itu harus ada nafi atau istifham atau nahi. Kalau yang ketiga ini tanpa syarat. Ini ada 8 macam huwa thamaniyatu af'alin. Ada 8 macam fi'il. Yang mana saja ya sisanya. Selain dama, selain zala, infaka, fatihah dan bariha. Nah, itu dia beramal tanpa syarat. Udah langsung bisa beramal. Ini pembagian yang ketiga ini dari sisi tasrif ya, perubahan. Kita bahas dari tasarruf. Dari sisi tasrifnya. Nah, yang pertama adalah ma yatasarrufu fil fi'liyati tasrifan kamilan. Yang mana dia adalah ini kok beda ya ini harokatnya. Tasarrufan di sini ya. Oh, di tempat saya. Oh iya benar. Fil fi'liyati tasarrufan kamilan, bukan tasrifannya. Maya tasarrufu fil fi'liyati tasarrufan kamilan. Memiliki perubahan tasrif secara sempurna, begitu bahasanya. Jadi yang pertama, dia tasrifnya sempurna. Maksudnya apa? Ini kalau kita menerjemahkan ya, kalau kita baca dari Ustaz Aris itu, tidak perlu perkata-perkata ini. Kadang-kadang jadi yati datang, tapi kalau disusun ke dalam bahasa Indonesia kok tampaknya tidak enak. Jadi mana annahu ya'ti minhu al-madhi wal mudhari'u wal amru. Kita terjemahan seperti ini misalnya. Maksudnya adalah memiliki bentuk madhi, bentuk mudhari' dan amr. Begitu saja. Jadi kalau ada kata datang di sini jadi aneh. Gitu. Meskipun demikian tidak apa-apa. Kalau antum mau terjemahkan tidak masalah. Cuma ketika kita ingin menerjemahkan dengan penerjemahan yang enak, kadang-kadang nggak semua kata itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik. Di sini dia kata tersebut ya kana wa akhwatuha ini yang memiliki perubahan tasrif secara sempurna. Maksudnya ada bentuk fi'il madhinya, ada juga bentuk mudhari'nya, ada bentuk amrnya. Ini ada 7 macam. Ada kana, amsa, asbah dan seterusnya ini. Maksudnya apa? Kana ini ya misalnya, kana ini fi'il madhi. Kemudian mudhari'nya adalah yakunu, ya kan? Kana yakunu. Fi'il amri apa? Kun. Amsa misalnya. Amsa ini ada yumsi. Amsa yumsi, amsi. Amsa fi'il madhi, yumsi fi'il mudhari', kemudian amsi fi'il amr. Asbaha yusbihu asbih. Asbaha yusbihu asbih. Adha yudhi adhi. Ya, adha yudhi adhi. Sudah, adha ya, adhi atau udhi nanti coba tangan cek lagi ya. Kemudian dhalla yadhullu dhalla yadhallu dhilla. Bata yabitu bit soro yasiru sir. Nah, ini semua ada bentuk madhinya, ada bentuk mudhari'nya, ada juga bentuk amrnya. Al-qismu tsani yang kedua yaitu apa? Ma yatasarrufu tasarrufan naqisan. Nah, dia bisa ditasrif atau dia bisa mengalami perubahan ya, bentuk tasrif, perubahan tasrif akan tetapi tidak sempurna. Naqisan, ada kekurangan. Di makna annahu ya'ti minhu madhi wal mudhari' laisa ghayr. Cuma ada bentuk madhinya dan bentuk mudhari'nya. Ini ada 4 macam fi'il. Fatiha, infaka, bariha, zala. Jadi 4 macam ini tidak punya bentuk amr, hanya ada madhi dan mudhari'nya. Fatiha yafta'u. Fatiha yafta'u, misalnya infaka yang fakku, bariha yabrahu, zala yazalu. Tidak ada amrnya. Kemudian qismu salis yang terakhir yaitu mala yatasarrufu aslan. Tidak mengalami perubahan tasrif sama sekali. Intinya dia nggak ada perubahan baik madhi, mudhari' maupun amrnya. Salah satunya adalah laisa ini. Secara kesepakatan para ulama ini sepakat ya, laisa ini nggak ada perubahan tasrifnya. Atau juga fi'il yang dinyatakan
tidak memiliki perubahan tasrif berdasarkan pendapat yang terkuat. Ini ada khilaf berarti terkait dengan dama ini. Tapi di sini dikatakan yang paling kuat dama ini tidak memiliki perubahan tasrif. Baik, ghairul madi min hadhihi al-af'al ya'malu 'amal al-madi. Bentuk lain dari fi'il madi, fi'il di atas itu dapat beramal dengan amalan bentuk madinya. Jadi bentuk madinya ini, ya, bentuk lain dari fi'il di atas, fi'il tadi itu beramal dengan amalan bentuk madinya. Baik, ya, tadi ininya dipahami bahwasannya ini semua karena yakunu kun, amsa dan bentuk tasrif yang lainnya itu akan memberikan perubahan, ya. Maksudnya kalau ketemu kun, kalau ketemu yakunu itu berarti juga akan merubah yang tadinya marfu amalnya. Jadi di sini isimnya marfu, kemudian khobarnya adalah nasab. Nah, ini beramal seperti itu. Maka di sini dikatakan, ya, bentuk lain dari fiil-fiil tersebut dapat beramal dengan amalan bentuk madinya. Seperti firman Allah di sini, wa ma yazaluna mukhtalifin. Bentuk lain dari fiil madi. Ini fiil apa? Mudhari, kan? Padahal tadi kita contohnya karena wa akhwatuhnya contohnya cuma azala. Nah, azala ini kan fiil madi. Maka bentuk lain dari fiil madi ini juga berlaku. La yazalun. Mereka terus-menerus berselisih. Jadi ini isimnya mereka ini khobarnya, ya, mukhtalifin ini khobarnya. Isimnya mana? Mereka, kan gitu. Yazalun, mereka. Dan terus-menerus siapa mereka? Senantiasa itu berselisih, ini khobarnya. Ini. Kemudian lan nabruha alaihi atifin, ini surah Toha, ya. Ini kaumnya Nabi Musa. Lan nabruha, akan tetap. Intinya akifin itu beritikaf. Maksudnya gini. Dulu kaumnya Nabi Musa itu akan tetap mengatakan, mereka mengatakan kami akan tetap menyembah patung anak sapi itu. Alaihi, kepada, akan tetap maksudnya ini. An-nabroha, ya, akan tetap, kalau diterjemahkan akan tetap menyembah atau beribadah alaihi, kepada patung anak lembu. Kemudian yang terakhir surat Yusuf ini, tallahi tafta'u. Tafta'u ini kan bentuk mudhari dari fatiha, ya. Tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa. Demi Allah, mereka berkata, demi Allah kami selalu mengingat Yusuf, ya, Nabi Yusuf alaihi salam. Baik, barangkali ini materi hari ini. Jazakumullah khairan, semoga memberikan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan selanjutnya membahas tentang inna wa akhwatuha. Jazakumullah khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.